Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Spark Podcast episode kedua 2025. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Spark, jadi Spark merupakan share passion and real knowledge yang berarti gali ilmu pengetahuan melalui para ahli passion kita nih teman-teman. Nah, pada podcast kedua kali ini kita akan membawakan tema bisnis dan kompetisi, bukan sekedar juara, tapi pencipta peluang. Wah, keren banget gak sih? Udah bisnis, kompetisi lagi. Sesuai dengan podcast kali ini, kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa yang super duper keren dan kece, yaitu Kak Nadia Talita Soraya, yang merupakan mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022 nih teman-teman. Kalian pasti udah gak sabar kan dengar cerita dari Kak Nadia itu gimana? Yuk, tanpa perlu lama-lama, kita gali pengetahuannya. Halo Kak Nadia, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, pada semester kali ini tuh Kak Nadia tuh kesibukannya apa saja nih Kak, kalau boleh tahu? Oke, kalau misalnya di semester ini, kan aku masuk di semester 7 kan. Jadi, akhir-akhir ini aku lagi ngurusin tentang penelitian, aku ngerjain skripsi aku. Selain di akademik, aku juga ngambil untuk job WFO full-time sebagai graphic designer. Di samping itu juga aku punya usahaku sendiri, freelance yang bergerak juga sebagai graphic designer juga. Tapi juga di baik itu akademis maupun itu pekerjaan, aku juga menyempatkan untuk lagi nerapin rutinitas untuk yang namanya olahraga. Terus juga aku ngembangin skill dalam bahasa asing. Aku lagi yaitu khususnya pasti bahasa Inggris kan, terus juga ada Spanish, sama aku juga nyoba untuk ke Tagalog. Aneh mungkin ya, karena ya gitulah, aku pingin untuk memperbanyak lagi gitu skillnya. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Belajar bahasa Inggris tuh emang penting banget. Nah, kalau soal bisnis nih Kak, bagaimana tuh langkah awal dari Kak Nadia untuk memutuskan berbisnis nih? Oke, kalau misalnya dari langkah awalnya itu aku dari temen aku yang mintain buat yang namanya bikin poster info lomba. Nah, dari situ tuh kayak udah kepikiran aja kalau gimana ya kalau misalnya aku dari sini nih nyiptain bisnis gitu. Kayaknya ini sebuah peluang sih kalau kataku. Nah, dengan bermodalkan yang namanya portofolio dari hasil tugas-tugas yang ada di AN, karena AN sendiri ini nih nggak jauh dari yang namanya desain. Kayak misalnya contoh nih, poster, desain poster publik, terus juga ada yang namanya infografis ataupun juga PowerPoint. Nah, itu biasanya tuh aku dari nol untuk bikin PowerPoint yang mana itu nanti aku jadiin di portofolio desain aku. Nah, dari situ, dari omong ke omong kayak oh desain ditata aja, namaku kan juga Tata kan, jadi dari itu kayak terpantik untuk oh namanya kayaknya enaknya ditatakan deh, jadi kayak sekaligus itu artinya kayak dirapikan atau di layouting seperti itu, gitu sih kalau misalnya aku. Nah, apa itu Kak, tadi kan juga dijelaskan bahwa tentang desain nih berarti itu awal mula, jadi itu istinya jika kita memiliki peluang berarti itu bisa jadi sebagai bentuk potensi kita kan ya Kak. Betul. Buat mengembangkannya. Nah, di tengah kesibukan Kakak nih, kira-kira bagaimana ya cara Kak Nadia ini tetap produktif dan konsisten di tengah kesibukan berkuliah, berbisnis, olahraga, dan kehidupan pribadi Kak Nadia. Pastinya kan Kak Nadia juga butuh refreshing kan? Betul. Jadi sebenarnya untuk mengharapkan aku ngomong tentang manajemen waktu, itu aku nggak percaya ke sana. Jadi kalau misalnya aku nih ya, tentang mengukurnya dari skala prioritas. Jadi entah itu maksudnya dari kayak life balance ya. Jadi kayak gitu, work-life balance itu nggak bisa. Jadi kayak semuanya itu ada yang pasti dikorbanin. Entah kalau misalnya mikirin kerjaan, misalnya nih, kan aku kan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan di jam 12 aku ada bimbingan gitu. Jadi otomatis ada kerjaan yang masih perlu ditinggalkan. Jadi aku perlu izin. Nah, dari situ nggak bisa dong untuk yang namanya manajemen waktu, karena itu sudah dari out of control kita. Ya kan, dari situ, terus yaitu untuk mengandalkan skala prioritas. Tapi juga dengan bagaimana kita caranya untuk selalu produktif, entah itu secara kita tuh harus konsisten, kita kembali lagi ke realita yang ada. Misal kalau misalnya kita tidak memilih untuk mencoba yang menjadi kita sebagai mahasiswa yang ada di golden age, terutama kita yang masih umur 20-an, sekitar segitu. Nah,
itu merupakan sebuah peluang menurut aku. Karena kalau misalnya kita menjadi mahasiswa, kita nggak nyobain yang namanya organisasi kah, atau mungkin kita nggak ikut magang, atau kita nggak ikut kepanitiaan, atau mungkin juga bekerja atau menjalankan bisnis bahkan, itu kita pada saat nanti kita saat yang namanya graduate, itu kita mau kemana, dibawa arah kemana. Karena kalau kita sudah mempersiapkan itu, misalnya nih kita ambil aja ke pekerjaan gitu ya, kita menjadi yang namanya karyawan. Kita itu dihadapkan sama yang pesaing kita. Itu nggak cuman 10 hingga 20 orang aja loh. Itu kalau misalnya kamu lihat di LinkedIn, di Glints, itu tuh ada ribuan, bahkan ratusan ribu yang menjadi pesaing kita. Iya benar. Ya kan? Betul kan? Nah, dari situ sebenarnya ada kuncinya, bahwasanya jadi yang beda. Apa yang menjadi mereka nggak miliki di sana. Nah, dari situ, sama halnya kalau misalnya kita dalam berbisnis gitu. Apa yang menjadi kiranya itu nggak dimiliki sama yang kompetitor yang sama. Ya kan? Karena sebelumnya kita kan sudah SWOT dulu nih dalam menjalankan bisnis, mau menjalankan bisnis. Nah, itu apa yang menjadi ciri khas di dalamnya. Nah, itu sih. Kalau misalnya tetap bagaimana produktif, yang pertama yaitu kita aku pakai yang namanya skala prioritas. Yang kedua itu ya memang realitanya seperti ini. Kalau misalnya memang kita nggak bisa stuck di situ, karena yang apalagi seumuran ya sama aku, itu tuh dihadapkan bahwasanya ada banyak pesaing-pesaing yang aku hadapin nantinya, gitu sih. Terus juga kalau misalnya aku nih sendiri ya, aku tuh bukan nggak punya privilege dari keluarga yang orang kaya banget gitu, enggak. Jadi juga nggak ada safety net juga di dalamnya. Kalau misalnya aku lagi entah itu gagal, itu untuk peluang untuk coba lagi itu sangat sedikit gitu. Terus apalagi kalau misalnya motivasinya pingin kayak misalnya kaya, punya rumah sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kesenjangan ini kan udah kelihatan ya. Iya. Kalau misalnya kita cuman berdasarkan kita melakukan, nggak melakukan karena itu nggak passion atau mungkin kayak capek gitu. Toh ya misal nih kayak dari profesi misalnya kayak, oh maaf aku nggak menjatuhkan profesi ini, misalnya kayak dari pemulung. Apakah itu bisa disebut passion dengan mereka bekerja sebagai memungut sampah seperti itu? Tidak sih Kak. Enggak kan? Iya betul. Belum mengembangkan potensinya. Jadi ya itu, jadi mengesampingkan bahwasanya apapun yang menjadi peluang di sana sebagai kamu sebagai seorang mahasiswa itu udah ayo gitu. Kamu kan juga berprinsip udah mindsetnya diubah, you only live once gitu. Kamu hidup cuman sekali gitu sih kalau aku. Wih, keren kan teman-teman. Itu saran dari Kak Nadia nih guys. Gitu sih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira nih ada ya nggak kesalahan dalam berbisnis, dan nantinya tuh dalam kesalahan tersebut tuh Kak Nadia dapat pelajaran tersendiri nih. Betul. Kalau misalnya aku sih saat ini mungkin masih bisa dikatakan ya learning by doing ya. Aku juga pasti masih dalam proses belajar. Karena gini, aku itu sekarang perseorangan dan aku ngerasa bahwasanya aku tidak memaintenance akun desain sosial media aku itu dengan baik, karena itu juga terakhir aku update portofolio itu pun tahun kemarin. Nah, karena aku juga mempunyai tantangan bahwasanya untuk membagi waktu ya tadi itu, kalau misalnya aku sulit gitu. Entah itu aku juga bekerja yang 8 to 5, terus juga ada yang namanya kalau misalnya mengerjakan freelance itu karena masih kliennya terus masuk sebenarnya. Jadi aku ngerasa bahwasanya ada pelajarannya bahwasanya untuk menjaga konsistensi branding itu tadi sih yang harusnya lebih utama. Cuman memang untuk sulit untuk membagi antara akademik ataupun juga pekerjaan maupun juga sosial. Sosial ini misal kayak dari keluarga, hubungannya kita interaksi ataupun juga dengan teman-teman kita, pasangan kita itu kan kalau misalnya secara kita action itu perlu banget, nggak semudah yang namanya kita ngomong gitu loh. Jadi memang untuk membaginya aja sih yang susah itu. Oke Kak, nah sebelumnya nih kita tuh juga sudah tahu Kak Nadia itu memiliki pengalaman dalam meraih kejuaraan desain. Kira-kira pernah Kak Nadia ini mengalami kegagalan dan justru kegagalan itu nih yang bisa dijadikan pelajaran buat Kak Nadia atau bahkan penonton juga nantinya dapat meresap saran dari Kak Nadia. Oke, jadi sebenarnya pasti ya kalau misalnya ada yang namanya kejuaraan, perlombaan itu pasti ada proses jatuh bangunnya.
Nah, sebenarnya nggak cuma dari desain aja nih aku perlombaan, tapi juga pernah berkecimpung ke dalam akademik, dan ya semua itu pasti ada proses jatuh bangunnya. Nggak selalu aku tuh menang gitu. Pasti juga pernah merasakan yang namanya kegagalan. Cuman dari adanya kegagalan tadi sebenarnya bisa dijadikan yang namanya batu loncatan. Nah, untuk batu loncatan biar lebih baik. Nah, cuman dari adanya proses kegagalan tadinya, ternyata aku menemukan pattern. Pembelajaran di sini itu bahwasannya yang pertama itu kamu bisa kelihatan sebenarnya di akun sosial medianya yang pada saat mereka membagikan yang namanya poster lomba tentang, misalnya ini poster lomba tentang lomba desain gitu. Itu udah ketahuan dari posternya, karena yang ngedit siapa? PDD-nya. Kalau enggak, atau mungkin juga disertakan bahwasanya di situ ada juri. Silahkan cari taste dari yang namanya juri itu. Silahkan kepoin akun-akun sosial medianya. Lalu juga tentang dari poster itu tuh sebenarnya temanya apa. Itu sebenarnya sudah ketahuan. Kalau misalnya selera PDD-nya ini seperti apa. Itu. Karena gini, sifat desain itu subjektif. Kalau misalnya kamu berkeinginan untuk menang, karena kalau misalnya mungkin ya, anggap aja misal kayak HP. HP ini tuh kayak menurut aku nih bagus, tapi belum tentu menurut Liza ini ini nih bagus gitu loh. Jadi sifat itu subjektif. Bisa aja dari teman-teman yang lain itu ternyata bagus atau mungkin jelek gitu. Karena sifatnya desain itu juga masuknya karya seni ya. Itu ya kembali lagi itu subjektif. Jadi kalau misalnya kita itu dalam mendesain, kita nggak bisa idealis menurut aku baik gitu, menurut aku bagus, itu nggak bisa. Jadi kita melihat bahwasanya dengan kita yang buat itu punya target. Kita anggap aja sebenarnya kayak bisnis gitu ya. Kalau bisnis itu juga ditentukan dari yang namanya marketnya siapa gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya itu ngincarnya lomba. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk melibatkan orang awam desain. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kamu nemuin temen atau mungkin keluarga kamu atau pasangan kamu yang sebenarnya itu kayak masih awam tentang desain sebenarnya, itu tuh bisa diajak, oh ya udah kamu kirim hasil desain kamu. Di situ mereka bisa lihat bahwasanya pesan yang kamu itu mau sampaikan dalam desain kamu, apakah itu nyampe ke mereka yang awam ini. Nah, dengan itu biasanya dengan adanya itu ya tadi, itu bisa diterima nggak kira-kira sama masyarakat atau sama publik, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jangan lupa untuk yang namanya nonjolin ciri khas kamu dengan desainer-desainer yang lainnya. Karena kalau misalnya dengan kamu menonjolkan ciri khas, itu udah menjadi identitas karya kamu. Karena gini, kalau misalnya di dalam desain, entah itu dalam desain, entah itu interior, kayak arsitek, terus atau mungkin juga dengan ilustrator, itu biasanya punya ciri khas. Atau mungkin mereka yang masih struggle misalnya, kalau misalnya dalam menentukan ciri khas, coba yang paling disukain itu apa? Misalnya nih kayak aku, UI UX gitu, ke arah yang kesana, lebih ke modern. Jadi kayak agak berupaya lagi sih untuk menemukan yang namanya ciri khas. Tapi ya itu, harus yang namanya pakai ciri khas sih kalau menurut aku. Jadi ada pembeda antara desainer satu dengan desainer yang lainnya. Gitu kalau kata aku sih. Jadi kesimpulannya nih, buat mendesain kita juga harus melihat dari sudut pandang orang lain. Betul. Bukan hanya sudut pandang kita kan ya Kak. Nggak bisa kalau idealis, betul. Nah, kira-kira nih Kak, apa pesan dan saran dari Kak Nadia buat mahasiswa Gen Z nih yang ingin berbisnis dan bahkan mengembangkan keterampilannya tapi masih ragu nih Kak. Kan sekarang tuh banyak mahasiswa yang kurang percaya diri dalam mengembangkan potensinya. Betul. Jadi gini, karena kalau misalnya aku lihat ya juga mahasiswa Gen Z terutama itu mereka itu pengen bahwasanya semua serba perfect, semua serba yang namanya sempurna lah ya. Jadi akhirnya postingan IG-nya apa yang dalam bisnisnya tulisannya coming soon, betul nggak? Ya, betul. Cuman mentoknya di situ doang, nggak tahu tuh kapan rilisnya produknya atau jasanya seperti itu. Nah dari situ sebenarnya mereka ini udah tahu nggak sih yang namanya langkahnya itu apa? Kalau menurutku mah ya udah, kalau misalnya kamu tuh sebenarnya dalam berbisnis itu nggak semuanya perfect, semua itu punya titik awalnya masing-masing. Nah dengan itu sebenarnya dalam menjalankan berbisnis itu ada yang namanya learning by doing gitu.
dengan di tengah-tengah bisnis kamu tuh pasti ada menemukan suatu entah itu problem di dalamnya. Nah itu kamu tuh bisa untuk yang namanya berkembang dari situ. Jadi berawal dari masalah tadinya, dari adanya masalah tadi itu bisa berkembang menjadi ya sesuatu yang kiranya itu bisa menumbuhkan dari kualitas bisnis yang kamu punya. Jadi kalau menurut aku kayak gitu. Terus ya kalau misalnya takut gagal, oke, gagal gitu. Cuman kamu perlu yang namanya itu koreksi terhadap diri kamu sendiri, apa yang kurang menjadi bisnis kamu. Toh ya gagal, coba lagi. Memang kalau misalnya ternyata nggak tepat di sana, coba untuk memutar otak lagi, karena ya itu prinsipnya, you only live once. Jadi kayak kenapa nggak harus coba gitu, daripada nanti kamu di masa tua nggak ngerasain itu kamu kurang atas pengalamanmu karena kamu nggak coba dan menyesal di kemudian hari. Menurut aku kayak gitu sih. Nah, gitu teman-teman. Tapi benar sih Kak, karena sekarang itu mahasiswa nih ketika mengalami kegagalan, mereka ini lebih memilih menyerah daripada coba lagi dan coba lagi. Oke, baik teman-teman. Nah, nggak kerasa nih, waktu yang sudah ditentukan sudah hampir habis. Jadi, kesimpulan pada podcast kali ini yaitu, kalian jika ingin berbisnis, cobalah sesuai dengan potensi kalian, passion kalian. Dan jika ada kegagalan, jadikan kegagalan itu sebagai evaluasi diri kalian untuk terus mencoba. Dan kalian sebagai mahasiswa Gen-Z, jangan gampang menyerah nih teman-teman. Saya Liza Aiza Dewi selaku moderator pada episode kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.